aku, Safrida Ida. Apa kabar kalian semua yang ada di Indonesia, yang dimana aja, di luar negeri, di mana-mana pokoknya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Apa kabar kalian segala-gala jemaah kita? Mudah-mudahan kamu sehat gala pula ya, di mana kina, di luar negeri, di dusun, di kota, pokok di mana kina. Nah, ini kami bikin video lagi. Maaf ya kalau kami jarang bikin video gitu. Jadi aku itu ya maklum lah ya, punya anak dua, emak-emak anak dua itu agak merepotkan gitu kalau mau bikin video setiap hari. Nah, jadi hari ini aku bakal share ke kalian. Biasanya aku masak-masak. Hari ini aku mau santai-santai aja dulu gitu. Adrian belum caw-cawnya nak. Caw-caw mana dulu? Cawnya mana? Ngomongnya gimana cawnya? Caw. Nah, jadi aku bakal share ke kalian gitu ya. Jadi aku di Italia itu kan sudah hampir 5 tahun. Nanti di Januari tanggal 5 itu aku pas 5 tahun gitu ya. Jadi aku hampir 5 tahun tinggal di Italia gitu. Nah, jadi aku tuh pengen cerita ke kalian. Aku belum pernah cerita ke kalian gitu ya. Kayak waktu pertama-tama aku pindah ke Italia itu aku juga punya beberapa hal yang bikin aku kaget, yang bikin aku kayaknya bener-bener gak ada di Indonesia, aku harus melakukannya di Italia gitu ya. Terus mereka sering bilang kan kayak culture shock gitu. Culture shock itu kan bahasa modernnya. Biasa bahasa awam itu ya pokoknya sesuatu hal yang bikin kita kaget lah, yang bikin kita ternyata begitu. Jadi aku pengen cerita juga di sini gitu ya. Terus nah yang pertama itu yang bikin culture shock buat aku gitu kan, setelah sampai di rumah gitu, setelah sampai di rumah itu ayah Adrian itu langsung kasih tahu ke aku, ngejelasin ke aku, tahu nggak apa yang langsung dijelasin ke aku gitu? Toilet. Kenapa aku bilang toilet di sini gitu ya? Jadi toilet di Italia itu bener-bener beda, hanya kalian bisa temuin di negara Italia gitu. Kalau misalnya kayak di Indonesia kan toilet kita itu ada yang toilet jongkok sampai yang toilet duduk gitu kan, ada semua bisa kalian temuin itu. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Malaysia itu bakal ada toilet jongkok, di Cina juga ada, di Jepang juga ada gitu ya. Bahkan di negara Korea juga ada toilet jongkok gitu. Nah, tapi kalau di Italia itu bener-bener memang toiletnya itu beda dari yang lain gitu. Cuman di Italia yang pakai toilet yang begituan gitu ya. Jadi toilet di Italia itu ada 2 gitu di kamar mandi itu ya. Jadi toilet yang satu buat bener-bener buat buang air besar, air kecil, pipis, segala macam gitu ya. Terus yang satu lagi itu khusus buat cebokan. Nah, ini aku kasih tahu ke kalian yang bener-bener toiletnya gitu, yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini toilet yang di rumah kami ya, jangan khawatir, ini toiletnya aku bersihin setiap hari ya. Terus keadaannya itu harus dikeringkan gitu ya. Ya kayak kalau kalian bisa bayangin kayak di hotel-hotel lah gitu, kering selalu gitu, jadi bersih selalu ya. Jadi nggak usah jorok-jorokan, nggak usah jijik-jijikan gitu. Jadi itu kalau kalian bisa lihat itu, nah ini toilet yang ini kan biasa kita temuin di Indonesia di mana-mana iya untuk itu. Nah, ini jadi biasa gitu ya, kita temuin di mana-mana gitu, di rumah, di rumah, terus di mall-mall gitu kan. Nah, terus yang ini kalian tidak akan pernah menemukan kecuali di negara Italia, atau mungkin ada beberapa orang lah ya yang entah di mana-mana gitu, orang Italia yang tinggal di mana, mereka pengen punya toilet yang kayak di negara mereka. Jadi mereka bilang ini namanya itu bidet gitu. Jadi kayak biasa itu kayak tempat buang air besar, air kecil gitu ya. Terus setelah itu mereka keringin pakai itu tisu. Terus udah keringin pakai tisu itu mereka tuh pindah lah ke sini, duduk di sini, terus hidupin airnya. Tuh. Jadi kita bisa cebokan. Jadi bisa cebokan dengan enak lah gitu ya. Jadi nggak kayak di negara Eropa yang lain itu mereka hanya pakai tisu. Aku nggak tahu bagaimana orang-orang Indonesia yang tinggal di negara Eropa yang lain itu cebokannya gimana gitu ya. Aku nggak tahu. Kalau kalian tahu kasih tahu aja di komen aku ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan toiletnya itu gimana gitu ya.
Jadi itu yang bikin aku bener-bener bahagia, senang gitu kan akhirnya. Karena sebelumnya itu aku berpikiran gitu ya, tinggal di Eropa itu, tinggal di negara barat itu, pastinya aku kepikiran gitu sebelumnya gimana nanti aku pas kalau ke kamar mandi mau cebokan atau apa gitu, mereka kan cuma pakai tisu doang gitu. Ternyata pas tinggal di Italia, bahagia sekali rasanya aku melihat toilet mereka itu ternyata bener-bener unik, bener-bener sedemikian rupa gitu ya, yang mereka itu ternyata mereka itu cebokan semua gitu. Jadi kalian jangan menganggap orang-orang bule itu semuanya nggak cebokan. Untuk orang Italia itu mereka biasa banget cebokan gitu ya. Bahkan mereka itu merasa aneh kalau mereka pergi ke negara-negara yang nggak ada bideknya, yang nggak ada tempat cebokannya gitu. Nah udah, setelah itu setelah aku bahagia melihat toilet itu ya. Terus yang kedua itu ya, aku itu dijelasin sama ayahnya Aden itu kalau air keran itu bisa diminum. Jadi jadi aku itu ya kayak yang sampai sekarang itu kayaknya agak geli-geli gitu kalau misalnya minum air keran. Jadi air keran di negara Italia itu, mungkin di negara-negara Eropa yang lainnya juga begitu. Jadi air mereka itu dari keran itu bisa langsung diminum gitu. Bunda ngomong dulu. Jadi bisa langsung diminum, nggak perlu dimasak lagi gitu ya. Kalau mereka pengen minum air dingin, air hangat itu udah ada setelannya masing-masing gitu. Jadi sampai sekarang itu jujur aja aku agak rasa gimana gitu ya kalau misalnya nggak terpaksa gitu ya. Itu air aku masak dulu baru aku minum sampai sekarang ini begitu. Jadi saking katroknya aku gitu ya. Dah, terus culture shock aku yang selanjutnya itu bikin kopi. Bikin kopi di Italia itu berbeda banget sama kayak kita. Kalau kita kan bikin kopi itu kan panasin air atau air dari termos terus langsung diseduh kopinya. Tuh. Bikin kopi ya nak ya. Iya bikin kopi ayah ya. Adrian langsung ngerti gitu bikin kopi ayah nak ya. Jadi kalau bikin kopi di Italia itu harus pakai ini yang setiap hari kami pakai. Jadi ini namanya mocha, MOKA, mocha gitu ya, bukan mocha kayak minuman gitu, enggak. Mereka bilang ini mocha. Jadi bentuknya itu begini. Nanti itu ada begini tuh. Kita buka dulu, nah kita kasih tahu sama teman-teman loh. Tuh, ini nanti diisi air, terus kopinya tuh di sini nanti diletakin, terus udah baru tutup, baru nanti dimasak di atas kompor gitu. Jadi tungku orang Italia itu kompornya itu memang didesain sedemikian rupa untuk nangklengin apalah gitu ya, pokoknya untuk ngeletakin si mokanya ini ke tungku kompor gitu ya. Jadi kecil-kecil banget gitu. Jadi tungku kompornya itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi ini aku perlu beberapa hari untuk belajar bikin kopi pakai mocha ini gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat, udah ada yang pernah lihat di Indonesia gitu ya, kayak di kafe-kafe, di kafe-kafe yang kayak kafe kopi gitu ya, atau apalah gitu, di bar-bar di mana gitu di Indonesia. Mungkin kalian udah pernah lihat yang ini namanya gitu. Jadi ini spesial banget buat orang Italia bikin kopi gitu. Walaupun sekarang ini udah banyak ya pakai yang mesin-mesin kopi gitu di rumah mereka gitu, tapi mereka lebih memilih ini karena buat mereka itu tuh praktis banget. Terus kayak yang kayak pokoknya rasa kopinya tuh beda banget, mereka bilang gitu. Terus kopinya itu aku pikir kopinya kopi yang kayak kita gitu kan, ternyata kopinya itu kalau pakai mocha kayak gini itu namanya kopi espresso. Kalau kita lebih kenal itu kopi espresso, tapi buat orang Italia itu namanya kopi biasa banget. Orang mereka minum kopi espresso gitu, mereka bilang nggak pernah bilang espresso, mereka selalu bilang kopi. Nah yang selanjutnya itu waktu pertama aku diundang makan sama keluarga mertua aku. Jadi kan kami itu kan gak satu rumah sama mertua aku gitu ya, beda rumah gitu. Jadi waktu pertama aku beberapa hari tinggal di sini gitu, terus diundang makan di rumah mertua aku itu ya.
Jadi yang pasti aku kagok banget gitu ya, dikenalin semuanya sama keluarga ayahnya Adrian gitu. Nah yang bikin aku shocknya itu ternyata mereka itu sama kayak kita gitu. Kalau ngundang makan itu, ngundang makan, pokoknya ngundang tamu makan di rumah itu, mereka tuh masaknya banyak banget gitu. Tapi nih ada tapinya nih, meskipun sama kayak kita gitu ya, banyak makanan gitu, tapi mereka itu makannya satu per satu. Jadi jadi setelah kumpul semua di meja gitu ya, jadi mereka bakal makanan menu pertama, menu kedua, menu ketiga, menu keempat, dan selanjutnya gitu. Jadi mereka bilang itu ada menu menu pembuka, terus menu kedua gitu. Jadi menu pembukanya itu kayak makan makanan kecil gitu ya, yang porsinya memang kecil gitu. Terus yang makanan kedua itu mereka bisa bikin kayak spaghetti gitu ya. Nah jadi pada saat itu kan aku nggak tahu gitu ya, bakal banyak banget menu-menu yang dikeluarin gitu. Jadi pada saat aku udah makan spaghetti itu perut aku udah mulai kenyang gitu. Nah ternyata itu belum menu utamanya. Jadi menu utamanya itu bakal datang lagi gitu. Beberapa menu utamanya itu ada macam-macam, kayak macam-macam daging lah gitu, macam daging sama sayuran kayak gitu ya. Pokoknya banyak banget. Nah jadi di sana itu aku udah merasa kekenyangan. Kekenyangan dengan makanan itu, padahal itu makanan belum selesai. Jadi aku bisikin tuh sama si ayah Adrian, aku udah kenyang banget, aku nggak bisa menghabiskan ini gitu kan. Jadi kata si ayah Adrian, udah kalau kamu nggak sanggup nggak usah diterusin gitu. Tapi kan aku kan malu gitu ya, karena kan aku baru pertama kali dikenalin sama keluarganya ayah Adrian gitu. Iya Bibang, baru pertama kali gitu ya. Terus aku sampai nggak ngabisin karena mereka itu berpikiran, aku nggak mau mereka berpikiran aku merasa makanan mereka nggak enak gitu kan, padahal makanan mereka enak-enak tapi cuma banyak banget gitu. Jadi kalau kalian itu diundang makan sama orang Italia itu, kalian persiapkan perut kosong, perut yang lapar-lapar banget gitu ya. Terus satu lagi, jangan kalian punya rencana-rencana yang lain selain untuk makan siang aja gitu ya sama mereka gitu. Karena makan siang mereka itu kalau mengundang tamu itu tuh bakal lama, bakal 3 jam, 4 jam, bahkan lebih gitu ya. Mereka itu jadi, tunggu sebentar sayang. Mereka itu jadinya kalau makan siang itu lama banget di atas meja. Mereka bakal makan siang, bakal ngobrol, bakal apa gitu, nggak bakal pindah dari meja itu pokoknya sampai acara ngopi-ngopi, sampai acara makan-makan yang manis-manisnya gitu, tetap mereka bakal di meja itu gitu ya. Jadi pokoknya makan siang di negara Italia itu kalau misalnya ada acara, ada ngundang-ngundang ke rumah gitu ya, itu tuh bakal lama banget. Jadi kalian persiapkan waktu. Yang culture shock aku yang selanjutnya itu ya, di sini itu kalau misalnya kita mau belanja ke supermarket, kita itu harus melihat waktu. Jadi ada beberapa supermarket atau toko-toko kalau kita mau belanja gitu ya, mereka itu ada jam-jam tertentu tutup. Jadi nggak kayak di Indonesia, supermarket atau toko-toko itu mereka dari pagi sampai malam itu bisa buka. Enggak di Italia. Karena di Italia itu mereka itu juga memikir, kalau misalnya kayak di toko-toko ya, toko-toko tertentu lah ya gitu. Contohnya kalau waktu itu aku baru-baru pindah ke sini itu kan aku seneng nyulam gitu ya. Karena kan aku belum punya teman, belum tahu banyak apa-apa gitu, jadi aku sering di rumah gitu, jadi aku sering nyulam. Jadi aku dikasih tahu sama ayah Adrian untuk beli toko untuk beli benang-benang wol gitu. Ternyata aku udah jauh-jauh dari rumah gitu ya ke toko itu kan, itu kan di pusat kotanya, pokoknya di downtownnya itu gitu ya tokonya itu. Jadi aku udah jauh-jauh ke sana, ternyata tokonya itu tutup. Jadi tertulis di sana gitu ya, tokonya itu buka dari pagi, dari jam 9 sampai jam 11 gitu. Terus mereka bakal buka lagi di sore hari gitu. Jadi begitu juga kalau misalnya di supermarket gitu ya. Supermarket itu gitu juga gitu. Ada beberapa supermarket yang tutup, apalagi kalau misalnya di hari Minggu. Nggak kayak di Indonesia, di hari Minggu itu mereka bakal buka karena mereka banyak yang belanja gitu ya. Enggak di Italia. Di Italia itu mereka juga memikirkan waktu istirahat, waktu liburan gitu. Nggak melulu cari duit gitu ya. Jadi pokoknya untuk belanja di Italia itu, bagi kalian yang baru mau pindah, baru mau tinggal, iya sayang bunda,
Jadi kalian harus tanya baik-baik gitu, atau kalian browsing di Google gitu ya, toko itu buka atau enggak gitu. Yang selanjutnya itu yang pastinya itu ya bahasa. Iya, nah, Tika Bobo. Nah, yang selanjutnya itu bahasa. Yang pastinya itu memang bahasa itu beda banget. Kalian misalnya yang tinggal di Eropa, orang-orang Indonesia yang tinggal di negara Eropa, terkecuali kalau misalnya kayak yang di negara Inggris gitu ya, negara pokoknya di negara Inggris lah, mereka mungkin udah bahasa nasional mereka bahasa Inggris gitu. Tapi selain itu mereka pakai bahasa masing-masing. Contohnya kalau misalnya di Itali ya bahasa Itali gitu ya. Jadi itu yang bikin aku shock banget, masya Allah. Pokoknya ya waktu pertama-tama itu aku datang itu ya mau buka TV itu bahasa Itali gitu ya. Terus keluar rumah semuanya pakai bahasa Italia, apalagi aku tinggal di kota Ferrara yang bukan kota besar, yang bukan kota metropolitan, semuanya orang pakai bahasa Italia yang gak aku ngerti sama sekali gitu. Terus jadi aku sampai-sampai kalau misalnya aku belanja ke supermarket itu aku mempersiapkan segala sesuatunya dari rumah yang untuk meminimize aku bertanya dengan orang di supermarket. Contohnya aku bawa tas belanja gitu, jadi aku tidak meminta nggak minta lagi tas belanja atau minta kantong asoy gitu ya ke orang supermarket untuk bawa barang-barang belanjaan aku gitu ya. Terus bahkan aku tuh bawa handphone untuk Google Translate gitu. Jadi untuk nerjemahin barang-barang apa yang aku bisa belanjain. Aku takutnya kan aku kebeli barang malah makanan yang gak halal gitu kan. Jadi aku membuka Google Translate di supermarket itu, menerjemahkan bahasa Italia itu ke bahasa Indonesia, itu artinya apa gitu ya. Terus pokoknya untuk bahasa itu bener-bener aku memang stressful banget gitu ya. Sampai pernah aku misunderstood juga sama mertua aku gitu ya. Mertua aku suruh ini, aku malah ngambil apa gitu ya. Saking kan misunderstoodnya sama bahasa gitu ya. Sampai akhirnya aku disuruh sama ayahnya Adrian untuk kursus bahasa Itali gitu. Nah jadi aku pikir itu aja sih yang awal-awal aku datang ke Itali gitu, yang bikin aku kaget, yang bikin aku harus belajar dari awal. Iya, itu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu aja yang hal-hal yang bikin aku kaget, yang bikin aku agak shock gitu ya, pertama-tama tinggal di Italia gitu. Jadi pokoknya bagi kalian itu ya, tinggal di negara Eropa itu jangan membayangkan yang enak-enaknya aja gitu ya. Oh enak banget gitu kan, pindah ke Eropa, tinggal di Eropa bakal enak banget ini. No, pokoknya kalau tinggal di Eropa itu berarti kita harus memulai dari nol. Dari bahasa, dari kebiasaan, dari makanan, dari pokoknya kehidupan sehari-hari itu semuanya kita harus memulai dari nol, nggak kayak di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kita pindah ke kota lain gitu kan ya paling budaya mereka atau kebiasaan mereka lah kita harus menyesuaikan gitu ya. Selebihnya itu kan kita kan sesama orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pindah ke negara atau apalagi ke negara Eropa yang benar-benar mereka menganut budaya barat, kita menganut budaya timur gitu. Jadi benar-benar memang harus dari nol. Jadi ya itu pengalaman aku yang bisa aku sharing ke kalian ya gitu ya. Waktu aku pertama-tama kali pindah ke Italia gitu ya. Sekarang ini alhamdulillah berangsur-angsur gitu ya, sudah terbiasa, sudah banyak mempelajari juga gitu ya kebiasaan orang-orang di sini. Sebenarnya masih banyak sih yang hal-hal yang pengen aku ceritain ke kalian gitu ya tentang orang-orang di sini gitu, tapi mungkin di vlog-vlog yang lain aja ya. Oke, itu aja cerita aku hari ini, bakal sharing-sharing ke kalian gitu ya tentang gimana kehidupan di Italia gitu. Mungkin selanjutnya di vlog selanjutnya itu aku bakal ceritain yang lazim banget di Indonesia tapi nggak lazim, sama sekali nggak lazim di Italia gitu. Pokoknya aku pengen cerita banyak tentang kehidupan di Italia sama kalian-kalian, yang terutama kalian yang tinggal di Indonesia, supaya kalian juga tahu gitu ya gimana kami orang Indonesia yang tinggal di negara Eropa itu. Oke, terima kasih yang udah nonton-nontonin video kami. Terima kasih segala-gala jemaah kita yang nonton itulah video kami ya. Makasih, nanti sampai ketemu lagi di vlog kami selanjutnya. Hey, ciao dulu. Makasih. Ciao. Wassalamualaikum. Ciao.